Buya, ngapain Buya mau menyembayangkan jenazah dia? Dia yang mempenjarakan kita. Iyalah, munafik itu. Kata Buya Hamka, saya sangka baiklah. Terbuktilah, mudah-mudahan Allah merahmati Buya Hamka dan mengampuni Bung Karno. Mana bisa dibunuh nafsu? Dalam Islam nafsu tidak dibunuh, cuma ditahan. Cuman ditahan. Pada waktunya lepaskan. Nafsu syahwat tahan. Jumpa istri lepaskan. Jumpa istri orang tahan. Kenapa istri orang? Pulang ke rumah jumpa istri lepaskan. Kata Nabi simple aja. Kalau kau berjalan-jalan jumpa perempuan cantik bergetar hatimu, pulang. Tengok hebatnya Nabi. Jumpain istrimu, selesai. Nggak ada dibilang Nabi, kau jumpa perempuan cantik, gemetar hatimu, ikuti rumahnya. RT 5, RW 3, nggak ada. Nggak ada. Lihat perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang ke rumah. Jumpain istrimu, selesai. Kenapa? Ini nggak disambung Nabi nih, ini disambung Ustadz lah. Karena apa yang ada sama perempuan itu, semua ada sama istrimu. Betul? Bentuknya sama. Nggak ada sana melintang, sini membujur, nggak. Maka itulah perempuan dinasihati juga sama Nabi. Kalau laki-laki, kau jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang ke rumah jumpai istrimu. Perempuan dikasih tahu sama Nabi, layanilah suamimu, walau di atas kompor sekalipun. Seorang wanita menolak suaminya, maka seluruh malaikat selangit melaknat dia sampai dia mau melayani suaminya. Kadang-kadang istri ini berat juga, Wak. Minta Android baru, Bang. Belum ada duit. Udah kalau gitu abang tidur lain tempat katanya. Ajab juga, Wak. Awak kuit dia. Dek, apa? Android dulu. Ajab awak bikinnya. Nggak tahu dia menolak sekali seluruh malaikat selangit melaknat. Berapa triliun malaikat di langit sana. Inilah yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan kita bisa memilihnya. Kalau memang bertentanganlah nafsu dengan iman, ikuti iman, pinggirkan sementara nafsu. Ini perempuan cantik betul. Jatuh cinta pula dia sama kita. Tapi bukan istri kita. Tahan sebentar lah. Pulang ke rumah nanti jumpa istri. Menang iman kalah nafsu. Tapi kalau kita ikuti nafsu, rusaknya dunia akhirat rusak. Beberapa kawan saya yang sudah pernah melakukan selingkuh. Tobat, dia bilang apa? Tidak ada ketenangan, Ustaz. Macam dikejar-kejar dosa wak siang malam. Itu kan ada iman, kan nggak bisa dibuang dari hati. Nggak bisa dibuang itu. Bekas itu tetap aja merasa. Jangan dipikir orang berdosa yang melakukan dosa itu dia tidak merasa apa-apa. Dikejar-kejar dosa dia. Ada 10 orang pemabuk. Tiap hari mabuk sama-sama. Tiap hari mabuk sama-sama. Tiba-tiba yang satu sakit. Kena lever. Kata dokter nggak ada harapan, ini sirosis, bentar lagi mati. Yang 9 kumpul lah nengok kawannya itu. Kasihan kau, nggak ada harapan hidup, nggak ada. Saya paling minggu depan mati. Kata yang 9 lagi apa? Tenang. Kalau kau mati, kami yang akan mendoakan. Apa kata yang sakit? Kamu. Kamu mau doakan saya. Kata. Oh maaf, Wak. Kita sama-sama mabuk. 10 tahun ini kita sama-sama pemabuk. Kau mau mendoakan aku, ditampar malaikat mulutmu. Nggak akan diterima doa kamu. Suruh Pak Ustadz tuh. Kalau aku mati suruh Pak Ustadz tuh menyembayangkan jenazahku, mendoakan aku. Kenapa Ustadz tuh tiap hari kita ejek-ejek? Tiap hari kita ejek-ejek Ustadz tuh. Kalau kita main judi lewat dia kita ketawa-ketawai. Iya, tapi sebetulnya dia yang betul, kita tak betul. Jadi dalam hatinya sebetulnya dia mengakui bahwa dia jahat. Walaupun orang baik dia ejek-ejeknya. Ustadz, dikit-dikit Ustadz surau. Enak kita ya enggak? Mabuk. Tapi di dalam hatinya ketika dia mau mati, dia bilang apa? Ustadz tuh yang betul berdoa, kau nggak usah. Kalian 9 nggak usah. Sama dengan Buya Hamka. Buya Hamka di penjara Bung Karno. Menurut Buya Bakhtiar, saudara seperguruan Buya Hamka, yang mengazankan saya waktu kecil. Beliau ikut bapak saya 3 tahun di Medan, Buya Bakhtiar. Anaknya kolonel, tentara. Kami memanggilnya Bang Buyung. Jadi
Buya Bakhtiar ini minta izin jumpa Bung Karno. Jumpa Buya Hamka. Ternyata Buya Hamka sempat minum kencing di penjara. Nggak dikasih air minum. Sempat minum kencing. Begitulah kejamnya Orde Lama itu. Buya Hamka sempat minum kencing di penjara. Kemudian Buya Hamka lepas. Soekarno jatuh, Pak. Buya Hamka lepas. Walaupun nggak pernah diadili, apa salahnya nggak tahu. Tapi Buya Hamka masuk penjara hampir 2 tahun. Tiba-tiba datang satu orang tentara ke rumah Buya Hamka pagi-pagi. Bawa surat. Dibaca oleh Buya Hamka. Surat dari Bung Karno. Kalau saya mati, wafat, saya minta tolong Buya menyembayangkan jenazah saya dan menjadi imam atas sholat jenazah saya. Berkaca-kaca mata Buya Hamka. Dilipat Buya Hamka surat itu, ditanya sama ajudan yang datang itu. Apa kabar Bung Karno? Lama tidak bersuara. Kata ajudan itu udah meninggal tadi pagi. Saya menyampaikan surat Bung Karno ini supaya Buya Hamka mau menjadi imam sholat jenazah dan mendoakan Bung Karno. Jadi Buya Hamka jadi imam dan menyembayangkan jenazah Bung Karno dan memimpin doa. Ulama-ulama lain telepon, Buya Hamka tuliskan itu. Buya, ngapain Buya mau menyembayangkan jenazah dia? Dia yang mempenjarakan kita. Iyalah, munafik itu. Kata Buya Hamka, saya sangka baiklah. Dia mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia juga sholat, juga puasa, juga macam kita. Sudahlah, lupakan saja masa lalu. Saya sholatkan dan saya doakan Bung Karno. Saya pikir begini ya. Kita ini nggak usah jauh-jauh rupanya mencari contoh Nabi. Jauh kali, 1400 tahun lama. Di zaman kita rupanya ada juga contoh untuk kita ikuti. Dalam hati saya, kalau saya lah waktu itu yang dipenjara 2 tahun. Sempat minum kencing. Terus tiba-tiba yang memenjarakan saya minta sholatkan gitu. Matilah kau, ya kan? Hah? Ya kan? Kalau saya gitu. Tapi setelah baca kisah Buya Hamka itu, iya juga ya gitu. Orang beriman kan bersaudara. Memanglah dia kejam sama kita, tapi sesungguhnya dalam hatinya dia mengakui. Kenapa enggak ulama-ulama NU yang disuruhnya jadi imam? Kan ulama NU kawannya Nasakom, nasionalis agama komunis. Itu kan konsep Bung Karno. Nasionalisnya PNI, agamanya orang NU, komunisnya orang PKI, kan berkawan orang tuh. Dibubarkan Masyumi, Buya Muhammad Nasir tahun 1960. Demi Nasakom. Karena Masyumi menolak Nasakom, Masyumi bubar. Kenapa yang dimintanya doa bukan ketua NU? Nah, dia tahu. Yang betul Buya Hamka juga dan kawan-kawan. Tak tolong Buya Hamka. Sama dengan pemabuk tadi. Kalian mau mendoakan aku. Samanya kita mabuk 10 tahun, ya enggak? Yang betul Ustadz itu juga yang kita ejek-ejek itu. Terbuktilah, mudah-mudahan Allah merahmati Buya Hamka dan mengampuni Bung Karno. Bab 2 tokoh itu termasuk tokoh kita juga Muhammad Yamin. Ikut juga itu menghajar Buya Hamka dulu. Tapi waktu beliau sakit, beliau panggil Buya Hamka minta ampun, minta maaf, minta tolong antarkan jenazah saya ke kampung saya. Buya Hamka ikut mengantar. Jadi sebetulnya dalam hati mereka tahu siapa yang betul, siapa yang tidak. Tapi ambisi politik membunuh hati nurani. Makanya di dalam hadis Nabi menjelaskan, jangan kamu ikuti ambisi. Penyakit paling berbahaya bagi orang beriman adalah ambisi. Hirsun itu kalau hinggap di hati orang beriman, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa dihalalkan. Jangan ambisi. Usaha sajalah. Kita usaha saja, cita-cita kita wujudkan dengan usaha dan doa. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah selesai. Sebab dalam Islam itu doa sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, ditambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan bukan sukses. Kerja sungguh-sungguh tambah doa sungguh-sungguh sama dengan sukses, bukan. Dalam Islam kerja sungguh-sungguh ditambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan tawakal. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, sabar. Innalillahi, kita akan cari jalan lain. Mungkin Allah beri rezeki kita lewat jalan yang lain.
Paham ya? Dan kadang kita buat restoran, tutup nggak laku. Kita buat pom bensin, maju. Kawan kita terbalik pula, buat pom bensin bangkrut. Buat restoran, maju. Ayo, coba nampak kan? Nampak. Ada orang buat restoran nggak berhasil. Nggak enak pula masaknya. Buat pom bensin nggak laku juga. Buat sekolah, maju pula dia. Kayaknya dari situ. Kita tidak tahu. Ada orang buat restoran nggak maju, buat pom bensin nggak maju, buat sekolah nggak maju. Tiba-tiba istrinya jahit. Kaya dia dari jahitan istrinya itu, punya pabrik konveksi. Kita tidak tahu rezeki lewat mana Allah kirim. Pokoknya kita kerja sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, hasilnya serahkan kepada Allah. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil kita sabar. Allah akan cari jalan yang lain untuk kita.